Sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, kita berjumpa lagi di dalam program Mutiara Iman Katolik yang kali ini mengambil tema melapangkan hati. Saat ini saya menyapa sahabat-sahabat semua dari altar gereja Santo Kristoforus Banyu Temumpang di Sawangan, Magelang. Mari kita lanjutkan Mutiara Iman Katolik kita, melanjutkan permenungan tentang tokoh penyiap dan pelapang jalan Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Kisah yang kita temukan di dalam Mutiara Iman Katolik hari ini berlatar cerita atau setting cerita di padang gurun. Kita yang hidup di tengah-tengah alam Indonesia sebetulnya tidak pernah dapat menggambarkan atau melihat padang gurun dalam arti seperti itu seperti apa. Karena memang di Indonesia tidak ada. Walau di daerah Indonesia Timur, sebut saja misalnya Flores dan sekitarnya, di sana tetap ada padang yang luas, yang kering, tetapi sesekali hujan turun sehingga tetap tumbuh semak-semak dan rumput yang bisa dipakai tempat untuk hewan binatang mencari makan di sana. Kalau kita melihat kisah-kisah petualangan atau cerita tentang petualangan, dikisahkan padang gurun adalah lahan yang cukup luas, padang pasir yang kering. Sebutlah padang pasir yang ada di suatu tempat yang memang tidak dihuni oleh manusia, bahkan hewan binatang pun tidak ada karena memang tidak ada air. Maka padang gurun digambarkan seperti tempat yang sungguh tidak mengenakan, memang menakjubkan sekaligus mengerikan. Menakjubkan karena memang hamparan padang yang amat luas, tetapi mengerikan karena tempat itu sebetulnya kehidupan akan susah sama sekali untuk diperjuangkan. Maka mari kita mencoba membayangkan, Injil mengisahkan Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Pertanyaannya, siapa yang mau mendengarkannya? Karena tidak ada orang di tempat itu. Tetapi mengapa Yohanes Pembaptis menyerukannya di padang gurun? Kita berandai-andai bahwa angin itu membawa sayup-sayup suara seruan dari Yohanes Pembaptis mengajak orang untuk bertobat dan memberi diri dibaptis supaya mendapatkan pengampunan dosa. Dan nyatanya kisah Injil menjelaskan, kemudian banyak orang datang kepada Yohanes dan memintanya untuk dibaptis di Sungai Yordan. Dari kisah ini kita bisa mengambil pesan yang penting. Sekecil apapun usaha baik kita, berseru di padang belantara, di padang gurun yang tidak ada orang, tetapi ternyata membawa hasil karena kemudian orang datang kepadanya. Sekecil apapun usaha baik kita, jika itu sungguh-sungguh baik, pasti akan membuahkan hasil yang juga berdaya guna bagi sesama. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik, padang gurun menggambarkan sekali lagi tempat yang penuh dengan kesulitan. Tidak ada air, tempat yang tidak nyaman untuk tinggal. Tetapi Yohanes sengaja datang ke padang gurun untuk memberikan pesan kepada kita bahwa untuk menjalani pertobatan hati, untuk menjalani perubahan atau pembaharuan diri, kita perlu untuk juga memasuki relung-relung hati yang kadang-kadang susah dan tidak mudah. Orang pasti akan nyaman dengan kehidupannya yang sudah berlangsung selama ini. Orang biasanya tidak akan mencari tempat yang susah, tempat yang sulit. Tetapi pesan bagi kita semua adalah untuk melakukan perubahan hati memang tidak mudah.
harus membongkar kemapanan yang ada, yang sudah kita nikmati selama ini. Maka padang gurun menggambarkan di masa Advent ini kita diajak untuk membongkar kembali hati kita yang mungkin keras, hati kita yang mungkin cenderung untuk menilai buruk orang lain, hati kita yang mudah iri, dengki, atau membenci. Harus kita bongkar, dan kita harus melewati padang gurun penuh perjuangan di dalam pertobatan, sehingga kita dapat menemukan tempat yang sungguh menyejukkan, yaitu hidup di dalam hati yang pantas, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita masih akan melanjutkan pertemuan kita di dalam season berikutnya, tetapi kita lihat sejenak, saat lagi Mutiara Iman Katolik segera akan kembali, jangan kemana-mana. Sahabat Mutiara Iman Katolik yang terkasih, kita sampai pada season terakhir atau penghujung permenungan Mutiara Iman Katolik kita, yang hari ini mengambil tema melapangkan hati. Bagian terakhir dari kisah Injil yang menjadi permenungan kita hari ini adalah menunjukkan jati diri Yohanes Pembaptis yang pantas untuk menjadi permenungan kita dan pantas untuk menjadi inspirasi bagi kita untuk mengembangkan hidup sebagai murid-murid Tuhan. Saya kutipkan apa yang menjadi puncak akhir dari sabda Tuhan yang kita renungkan dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes mengatakan, "Sesudah aku akan datang orang yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis dengan air, ia akan membaptis dengan api atau dengan roh." Sahabat terkasih, kata-kata Yesus Pembaptis ini sungguh mementaskan hidup pribadi Yohanes yang tulus hati, sekaligus ia rendah hati. Mengapa dia tulus hati? Dia tetap berpegang bahwa ia hanyalah seorang penyiap dan pengantar. Ia tidak ingin menjadi tokoh utama. Maka ia tetap berkomit dan konsekuen terhadap tugas perutusannya, yaitu menjadi pengantara untuk yang akan datang, yaitu Sang Mesias. Maka ia tidak mengambil cara untuk menonjolkan dirinya, menunjukkan dirinya. Ia dengan tulus hati mengatakan, akan datang yang lebih berkuasa daripadaku. Yang kedua, ia juga sungguh rendah hati dengan ungkapan yang sungguh indah. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebuah ungkapan kerendahan hati yang sungguh-sungguh ia hayati betul. Dan inilah yang menjadi kekayaan dari keutamaan Yohanes Pembaptis yang pantas untuk kita renungkan pada saat ini. Harus diakui bahwa di zaman dan era kita saat ini ada beragam macam godaan, tawaran-tawaran yang kalau tidak hati-hati juga membawa kita untuk lebih mewartakan diri sendiri, menonjolkan diri sendiri, dan sering mengabaikan yang lain, bahkan juga mengabaikan Tuhan yang seharusnya harus lebih dijunjung dan dimuliakan. Untuk ini saya ingat akan sebuah kisah singkat dialog seorang anak dengan seorang tokoh legenda di India, yakni Mahatma Gandhi. Kemana-mana Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang sungguh besar di India, dia kalau bepergian tidak pernah menggunakan pakaian atau mengenakan pakaian alias telanjang dada.
Seorang anak mendekatinya dan berbisik, "Kakek, kakek selalu tidak mengenakan pakaian. Maukah kakek saya buatkan pakaian? Karena ayah saya adalah seorang pedagang kain." Sang kakek menjawabnya dengan tenang dan penuh bijak, "Bolehlah nak, tetapi jangan hanya kakek, tetapi juga buatkanlah untuk saudara-saudariku. Mereka juga membutuhkan pakaian. Nanti kalau kamu hanya membuatkan untuk aku, mereka akan iri." Dengan mata berbinar-binar sang anak mengatakan, "Oh ya, baik kakek. Saya kira orang tua saya dengan senang hati untuk membuatkan untuk kakek dan saudara-saudara kakek." Berapa jumlah saudara-saudara kakek? Dengan tenang kemudian Mahatma Gandhi menjawab, ada 400 juta. Untuk mengatakan atau menunjukkan jumlah orang miskin dan terlantar di India. Sang anak itu pun kemudian diam dan ia tidak bisa berkata-kata, dan dia mundur karena tak mungkin akan membuatkan baju sejumlah 400 juta. Sahabat terkasih, cerita ini memang bertema tentang soal kesetiakawanan sosial yang diperjuangkan oleh Mahatma Gandhi. Tapi di balik itu sebetulnya kita juga memperlihatkan keutamaan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh sang tokoh besar ini, sebagaimana kita renungkan juga dari tokoh Yohanes Pembaptis. Rendah hati berarti rela tidak untuk menjadikan dirinya yang terutama, yang dipusatkan, tetapi juga harus sanak saudara kita harus solidar dengan mereka, merendahkan hati agar kita juga sama dengan mereka. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan hati untuk menyongsong Tuhan yang akan hadir dan lahir di tengah-tengah hati kita. Siapa yang akan hadir itu memang dia sungguh berkuasa, dia sungguh besar, tetapi dia akan lahir dengan sederhana dan penuh dengan kerendahan hati. Ia lahir di tempat yang tidak selayaknya untuk lahir seorang manusia, tetapi ia lakukannya. Ialah Sang Mesias Yesus Kristus, ialah yang mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya dan rela menjadi hamba, menjadi manusia, lahir di tengah-tengah manusia. Bahkan akhir hidupnya pun juga akan ditandai dengan kerendahan hatinya, bahkan perendahan dirinya, sehingga ia rela wafat di kayu salib. Yang kita sambut adalah Sang Raja Cinta dan Sang Raja Kerendahan Hati. Oleh karena itu sudah sewajibnya kita pun juga menyambut dengan kerendahan hati pula. Kita pantaskan hati kita agar hati kita sungguh dijauhkan dari sifat sombong dan congkak, tetapi sungguh menghayati kerendahan hati. Akhirnya saya Romo Stoto Raharjo dari Gereja Santo Kristus Banyu Tumumpang di Sawangan, Magelang, mengucapkan kepada sahabat-sahabat yang terkasih, selamat melanjutkan untuk menapaki masa Advent ini, hingga nantinya kita sungguh pantas secara hati untuk menyambut Tuhan yang akan hadir dan lahir di tengah-tengah hati kita. Kita akan bertemu lagi dalam program Mutiara Iman Katolik 1 bulan ke depan. Berkah dalam.